Rantepal, kami ingin menjelaskan beberapa hal tentang application letter atau surat lamaran. Tetapi sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Definition of application letter. A job application letter is a letter to convey information that the applicant want to ask for a job at the company or agency in question. Jadi surat lamaran kerja adalah surat untuk menyampaikan informasi bahwa pelajar ingin melamar pekerjaan di perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Anda secara resmi menjadi sukarelawan untuk mengisi posisi kosong yang diminati di perusahaan. Purpose of application letter. The first version of a job application letter is to formally submit or apply for work to the company. Through a cover letter, you officially volunteer to fill a vacant position of interest in the company. Jadi fungsi pertama dari surat lamaran kerja adalah untuk secara resmi mengajukan atau melamar pekerjaan ke perusahaan melalui surat lamaran. Anda secara resmi menjadi sukarelawan untuk mengisi posisi kosong yang diminati di perusahaan. Language rules. Number 1, use polite language. Number 2, use the language format. Number 3, write a cover letter in accordance with the systematic. Number 4, use effective language or next structure application letter. Number 1, your name, email, and your address. Number 2, date. Number 3, hiring manager. Number 4, greetings. Number 5, opening paragraph. Number 6, contents. Number 7, closing paragraph. Number 8, signature. Next topic is passive voice. Passive voice is a form of sentence where the subject of the sentence receives the action, not takes the action. Jadi, passive voice adalah bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Characteristic of passive voice atau ciri-ciri dari passive voice. Yang pertama, subjek dalam kalimat aktif akan berubah menjadi objek dalam kalimat pasif. Yang kedua, objek dalam kalimat aktif akan berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Ciri yang kedua yaitu menggunakan verb tree atau kata kerja bentuk ketiga, di mana terbagi atas regular verb atau kata kerja beraturan yang ditambah dengan ed. Contohnya play, played, dan played. Kemudian irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Contohnya see, saw, dan seen. Let's see the use of passive voice in some tenses. The first tense is simple present tense. Jadi simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan dan kebenaran umum. Simple present tense menggunakan to be, is, am, are. Rumus untuk kalimat aktifnya adalah subjek ditambah verb one ditambah dengan objek. Contohnya they attend the class today, atau mereka menghadiri kelas hari ini. Rumus untuk kalimat pasifnya subjek ditambah to be ditambah verb three dan ditambah objek. Contohnya the class is attended by them today, atau kelas dihadiri oleh mereka hari ini. Tenses yang kedua adalah simple past tense. Simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan kejadian atau tindakan yang telah terjadi ataupun menggambarkan kejadian yang telah berakhir di masa lalu. Pada simple past tense menggunakan to be, was, dan were. Rumus aktifnya subjek ditambah verb to ditambah dengan objek. Contohnya I sent it last night. Saya mengirimnya tadi malam. Rumus untuk kalimat pasifnya subjek ditambah to be ditambah verb three dan ditambah objek. Contohnya it was sent by me last night. Itu dikirim oleh saya tadi malam. Selanjutnya adalah present continuous. Adalah tenses yang digunakan untuk membicarakan kejadian yang sedang terjadi saat ini. Dalam present continuous, to be yang digunakan adalah
is, am, are, was, were. Rumus untuk kalimat aktifnya subjek ditambah to be ditambah verb ing. Contohnya, we were waiting for him. Kami sedang menunggunya. Rumus untuk kalimat pasif subjek ditambah to be ditambah being verb 3. Contohnya, he was being waited by us. Dia sedang ditunggu oleh kami. Berikutnya adalah present perfect tense. Present perfect tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian berulang di mana waktu tidak penting dan kejadian dimulai dari masa lalu tapi belum selesai. Present perfect tense menggunakan to be, have, has, dan had. Rumus untuk kalimat aktifnya subjek ditambah to be ditambah verb 3 dan ditambah dengan objek. Contohnya, she has found a good man. Dia telah menemukan pria yang baik. Rumus untuk kalimat pasif subjek ditambah to be ditambah been plus verb 3 ditambah dengan objek. Contohnya, a good man has been found by her. Seorang pria baik telah ditemukan oleh dia. Tenses yang terakhir adalah present future tense. Present future tense adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian di masa mendatang atau yang akan dilakukan pada masa depan. To be yang digunakan adalah will, would, shall, should. Rumus untuk kalimat aktifnya subjek ditambah to be ditambah verb 1 dan ditambah dengan objek. Contohnya, we will finish them. Kami akan menyelesaikannya. Untuk kalimat pasif subjek ditambah to be ditambah dengan be ditambah verb 3 dan ditambah dengan objek. Contohnya, they will be finished by us. Mereka akan selesai oleh kita. Here are some passive voice sentences that you can find in application. This is example of application letter. Semoga dapat bermanfaat ya. Thank you for watching guys.